Oke, enjoy the moment dan mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar Sobat Garuda Fan. Ada pelatih bilang, jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Ku bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas mentalnya jelek. Pak Erick Thohir sudah menginstal VAR. Itu kan salah satu langkah perbaikan yang dilakukan. Tentu masih banyak Pak Peter. Boleh Bapak berpendapat, tapi kalau bisa ya kontribusi Bapak tunjukkan juga Pak. Biar kita juga respect untuk mendengarkan pendapat Bapak. Ya, kalau susunan timnas Indonesia sekarang sangat mentereng dengan nilai margin atau nilai keseluruhan pemain berapa miliar atau berapa triliun. Ya, nyatanya menghadapi Australia di kandang sendiri aja. Ya, nggak berkembang. Timnas cabang Belanda kok mainnya ya jauh di bawah Persis Solo itu. Kalaupun lolos ya pasti jadi bulan-bulanan, jadi lumbung gol tim-tim yang lolos Piala Dunia yang lain. Ya, jangan mimpi terlalu tinggi, belum saatnya. Orang tinggal nikmatin bola aja, hore-hore pakai acara sok-sokan nasionalis. Jadilah stop julitin para pemain naturalisasi. Kenapa sih pada sensian sama pemain keturunan? Kayaknya cuma di Indo doang deh. Yang giliran ada pemain keturunan langsung heboh. Oke, sahabat-sahabat Garuda, enjoy the moment. Timnas Indonesia tentunya sedang baik-baik saja. Tetapi dalam keadaan saat ini Timnas Indonesia dengan hasil yang fantastis, hasil yang luar biasa bersama Pak Erick Thohir dan tentunya bersama Coach Sintayong yang terus berprogres membangkitkan level dari Timnas Indonesia. Rupanya ada saja orang-orang yang masih nyinyir dan segala macam. Dan enjoy the moment sobat-sobat Garuda Fan bahwa Timnas Indonesia membuktikan dirinya bahwa bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau kita bicara seperti apa yang sudah tadi yang dicuplikan awal, jadi Timnas Indonesia dengan segala prestasi yang didapat oleh Coach Sintayong dan juga Pak Erick Thohir ini tidak lepas dari sorotan media asing atau media media Amerika Serikat, dan pula bagaimana dari para pemain lokal dan juga diaspora masih ada perdebatan dan juga bagaimana kontribusi dari Timnas Indonesia itu sendiri di pertandingan kemarin. So, sahabat-sahabat Garuda, biar gak lama-lama, kalian silakan ditanggapi dan sekeras mungkin ditulis di kolom komentar. Ada pelatih bilang, jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Ku bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas mentalnya jelek. Kalau dia punya mental bagus, dia nggak akan pernah sakit hati. Dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing nih. Aku harus meningkatkan performaku supaya aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Kok malah dikasih omongan kayak gitu? Yang makin terlena lah pemain-pemain lokal. Terus aku bilang lagi, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi, menyakiti hati pemain lokal. Ku kirimin video semua pemain lokal mukulin wasit, berantem semua ya. Itulah yang kalian bangga-banggakan pemain lokal itu. Aku kalau bisa bacot ini sama kau pelatih, lisensimu tinggi, tapi kayak gitu cara berpikirmu. Kalau nggak dikasih kesempatan ngelatih lagi, introspeksi diri. Oh berarti nggak bagus ilmuku. Jangan ribut di mana-mana. Dari seorang Peter F. Gonta, mantan dubes Polandia, beliau mengatakan bahwa ada rasa malu dengan aktivitas naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Bapak Peter F. Gonta ini, poin utamanya adalah bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau bahkan dianggap membuat malu dengan keberadaan Timnas Indonesia saat ini. Bahwa dominasi pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, pemain-pemain yang berstatus warga keturunan berada di Timnas Indonesia bukanlah hal yang salah. Yang perlu dicermati bahwa pemain-pemain seperti Martin Paes, Jay Itzes, Justin Hafner, Tom Haye, Ivar Jenner, siapa lagi, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Calvin Verdon, Sandy Walsh, mereka ini bukan orang bule asing, ya.
dan di dalam tubuh mereka mengalir darah Indonesia. Dan apa yang terjadi di timnas Indonesia saat ini bukan satu hal yang baru. Tapi teman-teman, sebelum kita ke sana, ini ada satu berita yang mungkin juga menarik untuk kita angkat di sini atau untuk kita ketahui. Jadi gue dapat info A1 ya. Ini nggak usah gue sebutin sumbernya, tapi ini ada ininya, ada apa namanya, ada buktinya, tertulisnya. Jadi terkait dengan proses pewarganegaraan Miss Helgers dan juga Eliano Renders itu hari Selasa 17 September pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Semoga lancar, dan juga setelah itu biasanya akan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah di Kanwil Kemenhumkam Jakarta ya. Kalau kali ini Jakarta berarti provinsi, di dekat Ciliwung ya. Seperti biasalah, Rafnar dan Tom dan kawan-kawan diambil sumpahnya di situ. Dan kita berharap semoga prosesnya itu berjalan dengan baik, karena setelah itu masih ada lagi pindah federasi dan kemudian didaftarkan kalau memang sempat untuk pertandingan batch Oktober nanti, di mana kita nanti akan menghadapi Bahrain tanggal 10 Oktober dan dilanjutkan tanggal 15 menghadapi China di Qingdao. Nah, itu sedikit update informasi terkini soal proses pewarganegaraan atau naturalisasi dari Miss Helgers dan juga Eliano Renders. Nah, kita kembali ke topik utama yang tentunya membuat heboh, membuat ramai jagat maya dalam 24 jam terakhir gua rasa ya. Walaupun hari ini memang paling rame sejak pagi siang itu di mana-mana, yaitu pernyataan Bapak Peter F. Gonta. Mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar pernyataan yang bersangkutan, dan gua akan share di sini seperti biasa ya. Edit ala-ala gua sederhana, yang penting esensinya kalian bisa dapat ya. Ada 8 poin yang diangkat ya. Tapi memang yang agak paling krusial di sini poin nomor 5. Jadi membuat juga animo dan juga antusiasme olahraga di Indonesia itu semakin meningkat. Jadi pendekatan itu ada dua, nggak ada masalah yang manapun. Memang seperti yang gue bilang tadi, caranya tidak ideal. Tapi kenapa? Karena situasinya juga nggak ideal. Apakah tidak ada pembinaan seperti yang dikatakan oleh Pak Peter Gonta ini di poin nomor 7? Apakah tidak lebih baik membina pemain kita dari muda, SD, dewasa, dan lain-lain? Mungkin Bapak Peter Gonta ini nggak pernah jalan ke Cisauk, jalan ke Tangerang, di Depok, ada Villa 2000 di Tangerang dan seterusnya. Dari zaman Bahala juga SSB ada. Dari zaman dulu SSB apa Cinti di Senayan itu masih culun tuh udah ada gitu. Tapi memang tidak berjalan dengan baik. Dan sekarang di mana-mana menjamur. Ada FFF di Cipete, kemudian ada Boca Juniors, ada Arsenal dulu, gua nggak tahu masih ada Tonggar, Real Madrid dan seterusnya. Jadi poin nomor 7 ini terutama bahwa seolah-olah ya grassroots itu tidak dibangun, itu terbantahkan. Lalu yang kedua, pembantahan ini lagi. Kita kemarin lihat bagaimana U19 kita di AFF bisa berprestasi. Ya 95% itu pemain katakanlah quote by quote asli Indonesia. Ya kemudian di U16 Goli dan kawan-kawan juga demikian. Kita juga main dengan mayoritas pemain asli Indonesia lah, katakan demikian ya, biar gampang gua memaparkannya. Ada 1-2 si Matthew Baker atau apalah itu, tapi rata-rata orang Indonesia juga. Jadi bukannya nggak jalan. Jadi mungkin Pak Peter Gonta ini kurang terlalu jauh mainnya malah. Ya karena beliau kan pasti yang gue bilang tadi ya, ke sana kemari bisnis atau apa segala macam, dia nggak tahu gitu di grassroots itu jalan. Tapi memang mungkin metodenya kurang maksimal, silabusnya juga kurang bagus. Nah itu kan pelan-pelan, karena apa yang dibenahi oleh Pak Erick Thohir ini adalah dari minus yang gue bilang tadi, nggak ideal. Jadi sabar Pak ya, ada waktunya, ada caranya, dan Pak Erick ini bukan tukang sulap. Dan yang perlu ditekankan lagi, yang paling penting adalah ask yourself, do you have any better idea? Gua nggak menutup kemungkinan juga kalau memang beliau ingin berkontribusi dalam bentuk apapun, ya. Tapi it's better to do something than to do nothing, gitu. It's better. Gua nggak bilang apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini paling ideal, enggak. At least he does something. Nah, apa yang dilakukan Pak Peter Gonta? Mohon teman-teman kasih tahu gua kalau beliau ada mungkin membuat seperti dulu Pak Arifin Manigoro, ya, terlepas dari pilihan arah politik Pak Arifin Manigoro dalam PSSI, tapi beliau dari dulu gue tahu suka mengadakan
kompetisi di kelas usia Liga Medco jalan. Jadi beliau juga berhak kalau itu untuk mengatakan sesuatu, karena memang itu tadi beliau juga sudah memberikan kontribusinya. Tapi Pak Peter Gonta gua nggak tahu, bukan gue bilang nggak. Ya mungkin kalian yang punya informasi bisa mengatakan apa Pak Peter itu dulu membiayai pemain kita belajar bola di luar atau apa, mungkin aja gitu, gua nggak tahu ya. Tapi at least Pak Erick Thohir do something gitu loh. Menurut gue itu yang perlu kita hargai. Dan on the top of that, walaupun mungkin kalian bilang ini sebagai sebuah addiction atau apapun itu namanya ya, dengan pemain naturalisasi, pemain diaspora naturalisasi ataupun namanya, Pak Erick Thohir sudah menginstal VAR. Itu kan salah satu langkah perbaikan yang dilakukan. Tentu masih banyak Pak Peter persoalan di sepak bola kita. Bahkan dulu jujur ya, gue adalah orang yang mengatakan malaikat aja nggak bisa ngebedahin sepak bola kita, saking kacau balaunya, saking carut marutnya. Jadi kalau ada orang yang datang lalu melakukan perbaikan, melakukan sesuatu hal, ya sebenarnya udah nggak perlu lagi lah. Pak Erick Thohir itu kan orang kaya, dia anak orang kaya, Menteri BUMN, dan terus akhirnya menghasilkan paling tidak happiness saat ini buat kita. Gue rasa nggak ada masalah. Dan itu tadi, yang lain mudah-mudahan akan mengikuti pelan-pelan. Sabar Pak, ya sabar. Pak Erick Thohir ini juga bukan malaikat ya. Walaupun tadi gue bilang malaikat aja, ini bukan, jangan diambil harafiah ya. Ini karena gue saking desperate-nya dulu ngelihat sepak bola kita. Jadi boleh Bapak berpendapat, tapi kalau bisa ya kontribusi Bapak tunjukkan juga Pak, biar kita juga respect untuk mendengarkan pendapat Bapak. Nah, yang terakhir ya, tangan dari Pak Peter itu bisa didengar Pak Erick Thohir dan kemudian berbenah lebih baik lagi. Dan kalau bisa Pak Peter bantu juga. Pak Peter kan orang kaya, jadi mungkin Pak Peter bisa ya bantu kayak sponsorin apa, atau perusahaan Bapak bantu grassroots atau apa ya. Kalau sudah ada memang terima kasih, kalau belum ya coba bantu gitu loh. Karena masyarakat udah membantu, salah satunya dengan datang ke stadion, membayar tiket, itu kan juga untuk membiayai timnas dan lain-lain ya. Jadi lucu lah kalau melihat sedikit kita flashback ya. Ini kan fenomena sebagian dari orang kita ya, senang melihat susah melihat orang senang melihat orang susah. Dulu juga di badminton juga sempat seperti itu kan ya. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. It's crazy how good Indonesia have gotten considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. It's because of how young they are, man. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. And they won the eSports Asian Cup. They did win the eSports AFC Asian Cup. They're also good on the They beat Japan. Should have been the first point. They good on the sticks too. Pancasila. Skor akhir Timnas Indonesia melawan Australia adalah kacamata alias 0-0. Ya, skor itu diperoleh bukan karena serunya pertandingan, tetapi karena bertahan totalnya Timnas Indonesia. Bahasa kerennya parkir tronton depan gawang. Jadi sepanjang 90 menit ya, para penonton Indonesia atau para pendukung Indonesia termasuk saya menahan nafas. Aduh, hampir gol. Untung kipernya bagus. Nah ya, jadi realistis gitu. Ya bukan soal wah tidak membela Indonesia, wah tidak nasionalis. Ya, realistis dan logis. Tidak akan berimbang. Ya karena memang dari ranking FIFA aja jauh, dari pengalaman bertanding pun jauh. Ya, makanya sering saya ingatkan ya, kalau susunan timnas Indonesia sekarang sangat mentereng dengan nilai margin atau nilai keseluruhan pemain berapa miliar atau berapa triliun. Ya, nyatanya menghadapi Australia di kandang sendiri aja ya, nggak berkembang permainannya, nggak berkembang. Ya, Sintayong aja kelihatan bingung mau diganti siapa ini gitu, sulit gitu. Karena memang pergerakan pemain Australia ini luar biasa dengan tinggi badan yang melebihi rata-rata tinggi badan Indonesia berapa kali itu. Ya, jadi bagaimana nanti ketika harus masih melawan Jepang ya, atau main di kandang Australia.
main di kandang sendiri aja dikurung segitu ketatnya. Ya, muter-muter di setengah lapangan doang. Mau nyerang nggak bisa, mau nyerang nggak bisa. Ya, prihatin nggak? Ya prihatin. Aku aja tadi sampai meneteskan air mata menyaksikan timnas Indonesia ini dikurung seperti itu. Padahal para pemainnya sudah katanya pemain-pemain hebat dari Eropa, terutama Belanda. Ya, timnas cabang Belanda kok mainnya ya jauh di bawah Persis Solo itu. Ya, jadi tidak ada perlawanan sedikit pun gitu. Ya, jadi gimana lagi cara ngomong, cara menjelaskan ke kalian? Ya, bagaimana nanti skor di Australia, di kandang Australia? Ya, pasti kalian semua pengennya timnas menang di kandang Australia, yang ngimpi. Ya, terus lawan Jepang nanti kamu pengen melihat beradu serangan, ya kan? Beradu taktik. Nafas sama-sama kuat. Enggak. Ya masih jauh. Karena memang kualitas para pemain yang dinaturalisasi ini juga kelas C, kelas 3. Ya, tidak kelasnya mereka gitu ya. Terus kalau kalian berpikir timnas Indonesia sekarang berkembang, memangnya timnas negara lain mandek. Ya. Timnas Indonesia berkembang ya kan? Ya mereka juga berkembang. Ya terus gitu. Ya memangnya timnas mereka mandek gitu. Ya terus bisa disusul Indonesia gitu. Ya cara pikirnya dirubah. Ya jadi supaya kita nasionalis tapi realistis dan logis. Ya kalau menyaksikan keseluruhan pertandingan tadi, memang akhirnya ya saya sendiri juga tidak yakin kalau timnas ini berhasil lolos Piala Dunia. Kalaupun lolos ya pasti jadi bulan-bulanan, jadi lumbung gol tim-tim yang lolos Piala Dunia yang lain. Misalnya nanti satu grup dengan Belanda gitu, satu grup dengan Spanyol gitu, berapa gol. Ya jangan mimpi terlalu tinggi, belum saatnya. Ya mungkin nanti kalau program makan gratisnya Prabowo itu sudah berjalan, ya fisiknya anak-anak kuat, tinggi badannya hebat-hebat, tinggi-tinggi, baru bisa berbicara. Itu pun tahun 2045. Itu hubungannya ke situ. Ya, coba nanti lihat saat pertandingan di kandang Australia. Ya, di kandang kita aja mereka super power. Ya, terus nanti coba kita lihat pertandingan melawan Jepang. Ya, melawan Cina, Bahrain gitu-gitu bisa mengalahkan Australia. Memang gampang kita kalahkan. Ya, sulit. Ya, tetap aja berdoa dan berharap timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi juga perlu berpikir bahwa kalau lolos Piala Dunia terus bagaimana? Ya, karena ngejarnya terlalu jauh, ngejarnya itu ya terlalu jauh sekali gitu. Ya, untuk bisa seimbang dengan tim dari sesama Asia macam Jepang, Australia, Arab Saudi, Irak. Ya, itu aja kita masih terlalu jauh kesenjangannya, jaraknya masih jauh, apalagi kalau nanti lolos Piala Dunia satu grup dengan negara seperti Afrika, ya Senegal, ya terus lalu negara Eropa, Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman. Nah apalagi segrup sama Uruguay, Argentina, Brasil, terus berapa gol gitu ya. Sadar, ya tetap nasionalis, tetap berharap, tapi realistis dan logis. Merdeka, tetap merdeka. Yang bacot timnas apaan tuh? Nggak ada pemain pribuminya, bule semua, kosong dibanggain. Lah, timnas Inggris juga bule semua. Waktu Euro kemarin lu bangga-banggain. Lu pakai ngetes timnas mana yang nggak ada pribuminya? Lu lihat timnas USA, emang ada orang Indiannya. Terus timnas Australia semalam, emang ada orang aborijinnya? Berapa orang asli aborigin? Orang tinggal nikmatin bola aja, hore-hore pakai acara sok-sokan nasionalis. Lagian kalau misalnya lu nikah sama orang bule, terus lu punya anak lu mau bela timnas, masa nggak lu kasih? Jadilah stop julitin para pemain naturalisasi.
Kenapa sih para sensian sama pemain keturunan? Hah? Kayaknya cuma di Indo doang deh. Yang giliran ada pemain keturunan, langsung heboh. Panjul, di luar negeri sana tuh, banyak banget yang pemain itu bukan asli lokal. Hal itu udah lumrah. Lu pikir Prancis itu semuanya pemain lokal? 80% isi pemain keturunan. Dari belakang sampai depan tuh isi pemain naturalisasi. Kok nggak ada yang ribut-ribut tuh? Mereka santai-santai aja. Jerman, lu pikir semuanya pemain lokal? Lu pikir Mesut Ozil, Boateng, Podolski, Khedira itu pemain asli Jerman? Mereka itu pemain keturunan. Lu pasti tahu sendiri lah dari mana asal-asal mereka. Jangan ya dek ya, jangan. Udahlah stop. Sensi sama pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memang kompeten bermain untuk tim Garuda. Udahlah. Dukung mereka guys, dukung mereka. Dukung Indonesia masuk Piala Dunia. Realistis, bukan materialistis. Itulah kata-kata dari segelintir fans yang meneriaki Pak Jokowi saat Pak Jokowi menyalami para pemain timnas setelah mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Gua nggak habis pikir sih ya kalian boleh tidak suka, tapi mau tidak mau ya suka tidak suka ya. Sepak bola kita, timnas kita ya berjalan dengan baik seperti sekarang itu kan, performanya luar biasa seperti sekarang, itu ada andil dari Pak Jokowi itu sendiri. Ya gimana waktu itu kita mau disaksi sama FIFA atas tragedi Kanjuruhan itu bisa bebas, dan penunjukan Erick Thohir, bukan penunjukan sih ya, merestui Erick Thohir untuk menjadi ketua PSSI padahal dulu dia ya menjabat sebagai menteri. Itu adalah sedikit dari beberapa andil yang beliau lakukan untuk sepak bola di negeri kita ya. Apa salahnya sih apresiasi, apa salahnya sih, ya udah gitu kan, ngapain gitu harus manggil Mulyono. Beliau ya udah ganti nama, namanya Jokowi, apalagi dia masih presiden kita gitu kan, tolong hormati ya. Oke, Abah Peci Merah, Anda ini kalau memberikan penilaian itu nggak objektif ya. Anda memberikan penilaian yang justru saya anggap Anda mau merendahkan timnas kita ya. Jadi Anda menganggap remeh bahwa timnas kita ini hanya akan dipercundangi oleh timnas-timnas yang lain. Kalau mau ke Piala Dunia nanti juga percuma ya menurut Anda, karena akan jadi bulan-bulanan dari negara-negara top Eropa, Afrika, Amerika Latin dan sebagainya. Begini Pak, mental Bapak ini mohon maaf ya, saya harus katakan bahwa mental Bapak ini mental pengecut. Sebelum bertanding aja udah berpikir kalah. Sebelum bertanding aja udah berpikir bahwa kita ini nggak sanggup, nggak bisa. Ini? Anda ini kalau berlawanan dengan musuh, Anda akan ciut duluan. Karena apa? Karena pikiran negatif terlalu menguasai kepala Anda. Ya, justru saat ini kita harus percaya diri, kita bangga, kita bersyukur, kita berterima kasih karena timnas kita telah berhasil melawan tim-tim kuat. Meskipun belum ada kemenangan, tetapi minimal mereka imbang saja, itu sudah patut kita apresiasi. Dan kalaupun lolos ke Piala Dunia, entah nanti mau dijadikan kecap, mau dijadikan lumbung gol atau apapun itu terserah ya. Tetapi intinya kita menciptakan sejarah bahwa kita masuk ke Piala Dunia. Oke sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement apa yang sudah dinyatakan barusan. Ternyata pro dan kontra terhadap timnas Indonesia saat ini di bawah komando Pak Erick Thohir, di bawah kepemimpinan masa PSSI saat ini dan juga kepelatihan Coach Sintayong. Rupanya masih ada saja. Kalau saya menyoroti dari yang Peci Merah dan Pak Peter Gonta di sini yang sedang membuat media sosial berhasil ya memicu terhadap para supporter yang sedang bereuforia terhadap kontribusi dari timnas Indonesia yang memang betul-betul luar biasa, Pak. Bapak Peter dan juga Abah Peci Merah, bukan peci hitam ya. Kok ini mindsetnya bagaimana ya? Apakah ini sebenarnya lagu lama ya yang dikatakan itu bla 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 oleh yang kontra-kontra terhadap Coach Sintayong dan juga Pak Erick Thohir? Ini ternyata timnas Indonesia kalau mendapatkan kritikan berarti timnas Indonesia itu sedang baik-baik saja, dan juga bersama Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong akan meningkatkan level dari timnas Indonesia itu sendiri, sahabat. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan kasih yang sekeras-keras mungkin. Oke, jangan lupa
like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.